Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar? Tentunya kabar baik, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Esther, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di rumah aja. Nah adik-adik, walaupun kita tidak bisa kemana-mana dan keluar rumah karena virus corona, adik-adik tidak boleh malas-malas ya, harus tetap semangat. Harus rajin mandi, rajin belajar, dan terlebih harus rajin berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan sehingga virus corona ini bisa cepat dilalukan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Oke? Semuanya sudah siap menyanyi? Memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, berdoa bersama Kak Esther. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan dan sekolah minggu yang lainnya. Di dalam hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami boleh mengikuti sekolah minggu di rumah aja pagi hari ini. Tuhan, mari pimpin, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang
diceritakan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat memahami dan boleh mengerti, dan kami jadikan pelajaran di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua adik-adik yang percaya katakan adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam pelajaran 7, yaitu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Lukas 5 ayat 1-11, dan juga adik-adik bisa lihat di dalam Matius 4 ayat 18-22. Nah bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab di rumah, boleh membaca bersama-sama ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Pada suatu kali, Yesus sedang berdiri di pantai Genesaret. Banyak orang mengerumuninya karena mereka ingin sekali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Tidak jauh dari situ, Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai, dan nelayan-nelayan yang ada di perahu itu telah turun ke darat, dan mereka pun membersihkan jala-jala mereka. Kemudian Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruhnya agar menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mulai mengajar orang yang di atas perahu. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan sesudah Yesus mengajar orang banyak itu, lalu Simon berkata kepada Yesus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi oleh karena Engkau sendiri yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga," jawab Simon. Simon pun mulai menebarkan jalannya. Sesaat sesudah Simon menebarkan jalannya ke pantai, maka mulai terkoyaklah jala-jala mereka dengan ikan-ikan yang besar dan jumlahnya sangat banyak, adik-adik. Dan Simon tidak kuat menarik beban itu, maka ia meminta pertolongan kepada teman-temannya yang lain supaya mengangkat ikan itu bersama-sama. Nah, Simon melihat semua yang terjadi. Simon dan orang-orang itu melihat betapa banyaknya jumlah ikan yang mereka tangkap. Simon merasakan mujizat yang ia alami, lalu ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak bagimu." Tapi Tuhan berkata kepada Simon, "Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau tidak akan menjala ikan lagi, melainkan akan menjala manusia. Ikutlah denganku," kata Yesus kepada Simon. Lalu Simon menjawab, "Ya Tuhan." Yesus ingin agar Simon bersama murid-muridnya yang lain juga untuk ikut melayani, walaupun dia adalah seorang penjala ikan. Dan Yesus memanggil murid-muridnya juga yang lain. Ya, adik-adik, dalam cerita ini kita sudah membaca di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 1-11 ya. Adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan bersama murid-muridnya, dan salah satu muridnya yang disebut namanya adalah si Simon. Adik-adik masih ingat nggak berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, yang tahu pasti sudah bisa menjawab. Nah, jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 orang, dan salah satu yang disebut namanya adalah Simon, dan bersama dengan murid-murid yang lain. Nah adik-adik, dalam cerita ini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena kita melihat ketika Simon berkata bahwa semalaman dia tidak mendapat apa-apa ketika dia menjala ikan, karena waktu itu Simon belum mengandalkan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan dalam rencananya. Tetapi ketika dia mau taat kembali akan perintah Tuhan, untuk Tuhan menyuruh dia kembali menebarkan jalannya, apa yang dialami Simon adik-adik? Simon mengalami mujizat Tuhan dan diberkati luar biasa. Dengan apa? Dia akhirnya mendapatkan ikan yang besar dan juga jumlahnya banyak. Nah adik-adik, mau seperti Simon gak? Kalau mau seperti Simon, harus belajar taat akan perintah Tuhan, dan juga harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, yaitu dengan cara berdoa, memohon kepada Tuhan supaya apapun kesulitan yang kita alami, baik dalam sekolah, baik dalam keluarga kita, bersama papa mama kita dan kakak-kakak adik kita harus selalu berlibatkan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Karena Tuhan sangat sayang kepada orang yang
mau taat dan mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita diajar firman Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus mau kembali taat akan perintah Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa adik-adik. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau taat akan perintah Tuhan dan kita mau dengar-dengar akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi dan memberikan kita berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik mau seperti Simon gak? Tentunya mau ya. Makanya kita harus belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus, walaupun seringkali mungkin melakukan kesalahan, seperti mungkin juga lupa berdoa dan lupa mengandalkan Tuhan, tetapi harus kembali sadar, kita harus kembali bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kembali mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu memberikan kita jalan kedua, karena Tuhan sangat mengasihi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita mau belajar seperti Simon dan murid-murid yang lain, supaya apa yang dialami juga Simon boleh dialami adik-adik dalam kehidupannya. Harus tetap semangat berjuang, mau kembali berjuang, semangat belajar, dan semangat juga mengikuti perintah-perintah, baik perintah dari orang tua, dari guru, harus didengar. Adik-adik tidak boleh melawan, karena Tuhan tidak suka kepada orang yang suka melawan, tetapi Tuhan mengasihi orang yang mau taat, Tuhan mengasihi orang yang mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik hari ini harus berjanji ya untuk mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan juga perintah orang tua dan juga perintah guru, dan harus selalu bersemangat karena di dalam setiap apa yang Tuhan janjikan, Tuhan selalu memberi kabar yang baik, dan kita juga mau belajar menceritakan setiap kebaikan Tuhan kepada siapapun juga, baik yang ada di sekolah kita, di tetangga kita, dan siapapun yang ada di sekeliling kita, supaya juga orang-orang yang lain dapat merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat indah ya untuk memberkati setiap kehidupan adik-adik. Adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19 yang mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke adik-adik, hafalin ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak kecil bernama Sally, dia berumur 8 tahun dan mempunyai seorang adik laki-laki bernama Georgie. Georgie menderita penyakit yang sangat berat dan juga membahayakan jiwanya. Dan hanya lewat operasi dapat menyelamatkan jiwa Georgie. Sayangnya, kedua orang tua Sally tidak sanggup untuk membiayai operasi tersebut yang mahal itu. Lalu Sally mendengar percakapan antara mama papanya pada waktu malam itu, dan papanya mengatakan hanya keajaiban yang dapat menyembuhkan si Georgie. Lalu si Sally ingat kalau dia mempunyai tabungan. Lalu Sally membuka tabungannya dan mulai menghitung tabungannya tersebut, dan terkumpul 15.000 lebih. Dan adik-adik, sambil dia mau beristirahat, dia sempat berpikir kalau besok pagi dia akan pergi ke toko obat dan membeli obat yang bernama keajaiban. Lalu tibalah pagi hari, lalu si Sally bangun dan pergi ke toko obat di ujung jalan dengan membawa uang tabungan tersebut dengan maksud ingin membeli obat yang bernama keajaiban itu. Namun, pemilik toko dan orang-orang yang ada di toko obat tersebut sempat menertawakan Sally karena Sally ingin membeli obat yang namanya obat keajaiban, sedangkan obat itu kan tidak ada adik-adik ya. Nah, karena Sally merasa diabaikan, lalu ia mencoba menjelaskan dengan menangis. Dia katakan, "Adikku sedang sakit keras dan menurut ayahku hanya obat keajaiban yang dapat menolongnya. Tolong katakan di mana saya dapat membeli obat itu. Saya punya uang untuk membeli obat itu." Kemudian muncullah seorang yang berpakaian rapi yang tadinya memperhatikan Sally menjelaskan apa yang Sally alami. Lalu orang itu mendekat kepada Sally dan berkata, "Adik kecil yang manis, apa sakit adikmu itu?" Lalu Sally menjelaskan kepada
orang tersebut. Dia katakan, adikku sakit keras dan perlu operasi, dan kata ayahku hanya obat yang bernama keajaiban yang bisa menyembuhkannya. Aku punya uang membeli obat itu, jawab Sally sambil terseduh-seduh. Orang tersebut tersenyum lalu berkata, berapa jumlah uangmu adik manis? Dengan bangga Sally menjawab, saya punya 15.000 rupiah. Lalu orang itu menjawab, wah pas banget buat beli keajaiban itu. Ayo ajak saya menemui adikmu di rumah supaya saya memberikan obat yang bernama keajaiban itu, kata orang tersebut kepada Sally sambil mereka keluar dari toko obat. Dan orang tersebut ternyata, tahu nggak adik-adik orang tersebut siapa? Dia adalah seorang dokter yang bernama Carlton Armstrong. Nah adik-adik, dia juga adalah dokter ahli bedah. Dan berkat dia, akhirnya adik Sally, si Georgie, dapat diselamatkan dan sembuh dari penyakitnya. Lalu karena hati mamanya sangat bersyukur dan berterima kasih, akhirnya dia berbisik kepada Sally dan dia katakan, adalah sebuah keajaiban kalau adikmu dapat selamat dari operasi ini. Jikalau ibu harus membayarnya, ibu harus membayar berapa? Lalu Sally tersenyum dalam hatinya dan berkata, ibu aku tahu berapa yang harus dibayarkan, hanya 15.000 rupiah. Nah adik-adik, kalau secara manusia jumlah uang Sally tidak mungkin dapat melakukan operasi tersebut buat kesembuhan adiknya. Tapi Tuhan selalu punya cara yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan punya cara yang luar biasa, di mana dan kapan saja Tuhan bisa menolong kita, asalkan kita mau seperti Sally, tetap berjuang dan juga semangat, karena Tuhan melihat setiap apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, dan kita mau tetap belajar seperti Sally dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan, karena Tuhan akan menyiapkan bahkan orang-orang di luar sana banyak yang akan bisa menolong kita dan juga kita tolong adik-adik. Jadi jangan khawatir ya, harus seperti Sally, tetap bersemangat walaupun secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan kita mau seperti tadi Simon Petrus dan juga si Sally, harus taat perintah Tuhan dan belajar selalu berjuang dan semangat. Nah adik-adik, hari ini sekian cerita firman Tuhan, semoga memberkati semua adik-adik ya. Dan kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita di rumah aja hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah memberikan kami pelajaran yang luar biasa. Kami mau belajar seperti Simon dan juga Sally, tetap semangat dan tetap mau belajar berjuang dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang akan selalu memegang tangan kami dan juga memberikan apa yang kami butuhkan, karena Tuhan adalah sumber dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau juga akan memberkati anak-anak sekolah minggu GBI Geraha Family sampai saat ini, apapun yang mereka alami, Tuhan yang sudah memberkati dan menolong, dan juga Tuhan akan melindungi kami dari virus corona, sehingga hari-hari kami berikutnya kami boleh kembali bersama lagi di minggu-minggu untuk datang beribadah bersama-sama di sekolah minggu di rumah aja. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur. Semua adik-adik yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang beri